Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Saat Luffy memasuki mode Gear 5 untuk melawan Kizaru, robot kuno di Pulau Egghead memperlihatkan tanda kebangkitannya. Mata dari robot yang telah kehabisan energi itu kini mengeluarkan cahaya. Ada indikasi bahwa kebangkitan dari robot kuno itu dipicu oleh suara detak jantung Luffy yang bagai dentuman drum. Memang Luffy telah menggunakan Gear 5 saat menghadapi Rob Lucy, tapi tidak ada tanda-tanda kebangkitan sang robot pada saat itu. Alasannya adalah saat menghadapi Rob Lucy, detak jantung Luffy tidak begitu kencang, sehingga tidak terdengar sampai ke tempat robot kuno. Sedangkan saat melawan Kizaru, detak jantung Luffy semakin kencang, sehingga sampai ke tempat di mana robot kuno itu berada. Robot kuno itu nantinya akan bergerak kembali dan berada di pihak Luffy. Seperti yang kita tahu, robot tersebut sudah ada sejak abad ke-0. Melihat dia bangkit akibat drum liberation dari Luffy, maka itu menjadi pertanda bahwa teknologi kerajaan kuno memiliki kaitan dengan kekuatan buah iblis Nika. Berhubung ada indikasi kuat bahwa buah iblis itu dulu dimiliki oleh Joyboy yang lama, maka tak aneh mengapa kekuatan dari buah iblis tersebut bisa mempengaruhi teknologi kerajaan kuno. Sepertinya, robot kuno saat ini tidak hanya ada satu, melainkan masih ada banyak di tempat-tempat lain. Seiring berjalannya waktu, takdir akan membawa Luffy pergi ke tempat di mana robot-robot kuno lain berada. Bahkan mungkin saja robot kuno di Pulau Egghead itu yang akan menuntun Luffy ke tempat robot-robot lainnya. Dengan Drum of Liberation, maka Luffy akan mampu membangkitkan semua robot kuno dan membuat robot-robot tersebut berada di pihaknya. Luffy pasti akan sangat bersemangat untuk melakukan hal tersebut karena memang Luffy sangat suka dengan robot. Selain robot kuno dengan bentuk seperti di Pulau Egghead, sepertinya kerajaan kuno pun masih memiliki teknologi lain, seperti robot dengan bentuk yang berbeda. Drum of Liberation Luffy akan menjadi pembangkit bagi teknologi-teknologi itu. Seiring berjalannya waktu, suara detak jantung Luffy akan semakin kencang dan bisa didengar oleh semakin banyak orang. Semakin hebat penguasaan Luffy terhadap Gear 5, maka itu akan ditandai dengan semakin kencang pula suara detak jantungnya. Jadi, semakin Gear 5 Luffy berkembang, maka Drum of Liberation akan semakin kuat. Jika robot kuno sudah bangkit dan ikut dalam pertempuran di Pulau Egghead, Kizaru pasti akan terkejut dan akan semakin terpojok. Gear 5 Luffy dan Ancient Robot akan menjadi kunci kemenangan dalam perang Egghead. Ini pun akan memicu Gorosei Saturn untuk langsung terjun dalam pertempuran, karena dalam chapter yang lalu, dia sudah menatap tajam ke arah Pulau Egghead. Seperti yang kita tahu, pada masa depan nanti akan terjadi perang terbesar sepanjang sejarah. Hal tersebut pernah disinggung oleh Shirohige pada saat menjelang kematiannya, dan pernah juga Eiichiro Oda janjikan dalam SBS volume 97. Musuh utama dalam perang itu tentu adalah pemerintah dunia. Dalam perang tersebut, Luffy sebagai Joyboy yang baru akan menjadi panglima perang. Akan sangat menarik apabila Luffy langsung memasuki mode Gear 5, karena Luffy telah menguasai kemampuan tersebut dengan semakin kuat. Saat Luffy memasuki mode Gear 5, maka Drum of Liberation akan berbunyi, dan suara itu akan menjadi semacam tanda dari Luffy bahwa perang akan segera dimulai. Hal itu akan sangat cocok, sebab jika mereka memenangkan perang dan menumbangkan pemerintah dunia, maka pembebasan atau liberation akan dialami oleh banyak orang. Dalam perang itu, seluruh teknologi kerajaan kuno seperti robot dan yang lainnya akan berada di pihak Luffy. Luffy dengan Drum of Liberation miliknya bagaikan pemimpin bagi mereka, sehingga mereka akan menjadi tambahan kekuatan tempur dalam perang nanti. Hal itu pasti akan membuat Im Sama sangat marah. Im Sama terindikasi telah hidup sejak abad ke-0. Dengan begitu, maka dia pernah terlibat dalam perang melawan kerajaan kuno. Im Sama dulu pernah melihat dan menghadapi teknologi dari kerajaan kuno. Pada perang terbesar nanti, Im Sama akan kembali menyaksikan teknologi-teknologi itu karena ulah dari Luffy. Perang yang akan Im Sama hadapi nanti akan lebih berat dibanding perang yang dulu.
Jika pada abad kekosongan pihak Im Sama berhasil menang, maka dalam perang nanti, pihak Im Sama yang akan kalah, sehingga Luffy dan kawan-kawan akan menjadi sang pemenang. Ini akan menjadi balas dendam epik dari sang penerus Joy Boy. Pemerintah dunia yang telah berkuasa sejak lama akan tumbang, dan mungkin diganti oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan pasukan revolusi. Dunia akan benar-benar berubah, tidak akan ada lagi perbudakan sehingga orang-orang akan merasakan kebebasan. Sekarang, mari kita bahas soal impian utama Luffy dan peran dari Drum of Liberation. Sejak lama, kita tahu bahwa Luffy ingin menjadi Raja Bajak Laut. Raja Bajak Laut pun diartikan oleh Luffy sebagai orang yang paling bebas di lautan. Namun, Luffy juga memiliki impian besar lain yang masih misterius. Dalam chapter 1060, Luffy telah mengungkapkan impian itu kepada semua krunya. Reaksi dari mereka pun ada yang kagum dan ada pula yang tertawa. Sebenarnya, impian itu juga sudah pernah Luffy ungkapkan kepada Ace dan Sabo yang membuat mereka berdua sangat terkejut. Apa impian Luffy itu memang masih belum diketahui, namun kita bisa menduga bahwa impian itu sangat unik dan terkesan tidak masuk akal. Mengingat impian itu berasal dari Luffy, maka sepertinya itu bukan hal yang rumit dan kompleks. Impiannya tentang hal yang sederhana, hanya saja terdengar tidak masuk akal. Kemungkinan besar, impian utama Luffy yang unik dan terdengar tidak masuk akal itu adalah dia ingin menciptakan pesta di seluruh dunia pada saat yang sama. Impian semacam itu sangat menggambarkan Luffy karena dia memang sangat suka pesta. Berpesta sebenarnya adalah hal yang sederhana, hanya saja karena Luffy ingin menciptakan pesta pada saat yang sama di seluruh dunia, maka itu terdengar tidak masuk akal. Namun, pada masa depan nanti, impian Luffy itu akan menjadi nyata. Mulai dari Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut dan diketahui oleh semua orang. Orang-orang juga akan mengetahui soal Gear 5 Luffy yang bisa menghasilkan suara Drum of Liberation. Luffy pun akan mengalahkan pemerintah dunia dan kabar tersebut akan membuat banyak orang sangat bergembira. Setelah kejatuhan pemerintah dunia, maka Luffy akan mengadakan pesta besar sehingga muncul suara Drum of Liberation. Saat itu, Luffy telah mencapai puncak penguasaan Gear 5 sehingga suara detak jantung Luffy telah menjadi sangat kuat. Orang-orang di berbagai tempat akan mengadakan pesta karena pemerintah dunia sudah tumbang dan kebenaran yang ditutupi oleh mereka selama ini telah terbongkar. Sementara itu, suara Drum of Liberation dari Luffy akan terdengar hampir ke seluruh dunia, sehingga setiap orang yang berpesta atas kekalahan pemerintah dunia bisa mendengar suara tersebut. Dengan begitu, maka impian Luffy untuk membuat pesta di seluruh dunia akan terwujud dan Drum of Liberation akan menjadi latar musik dari pesta terbesar itu. Luffy benar-benar membuat banyak sekali orang merasa bahagia dan bergembira. Itu adalah salah satu takdirnya sebagai seorang Joy Boy. Nah, itu tadi prediksi chapter 1094 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.